Saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto sore ini direncanakan akan bertemu dengan Yeni Wahid, Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil mengatakan Prabowo akan menerima kedatangan Yeni di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pukul 5 sore ini. Yeni Wahid dan Prabowo sebelumnya sempat bertemu di Istana Merdeka. Pertemuan itu terjadi pada momen upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia. Lalu sebelumnya di Gedung Parlemen pada momen sidang tahunan MPR, Prabowo bahkan tidak hanya bertemu Yeni, tapi juga bertemu istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto sore ini direncanakan akan bertemu dengan Yeni Wahid, Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Apa saja yang akan mereka bahas? Kita tanyakan kepada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat sore, Bang Habib. Selamat sore, Bang Habib. Bang Habib. Saudara, kami masih akan mencoba sambungan komunikasi dengan Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman, untuk menanyakan apa saja yang akan dibicarakan oleh Prabowo Subianto, Baca Pres Gerindra, dan Yeni Wahid, Putri Presiden keempat Republik Indonesia. Bang Habib, selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Habib, pertemuan antara Prabowo dan Yeni Wahid sore ini apa yang akan dibahas, Bang? Ya, tentu beliau berdua, Pak Prabowo dan Mbak Yeni Wahid akan berbicara soal-soal kebangsaan. Ya. Kita tahu beliau berdua bukan hanya kenal pribadi ya, Pak Prabowo dengan Mbak Yeni, tapi keluarga beliau berdua juga sudah saling berhubungan baik sejak zaman ayahandanya Pak Prabowo dan kakeknya Mbak Yeni, ya itu dua keluarga pejuang, ya kakeknya Pak Prabowo, ayahnya Pak Mitro, ya Pak Mitro sahabat dengan Gus Dur, ya Pak Prabowo sendiri dengan Gus Dur almarhum juga bersahabat. Jadi berbicara soal-soal kebangsaan, mungkin juga terkait dengan pemilu besok ini, ya pemilu sekarang ini, di mana kita sepakat ya kurang lebih menginginkan proses yang damai, proses yang guyup, proses yang tidak ada polarisasi dalam pemilu 2024 ini. Oke, kalau terkait pemilu kan ini kan waktunya juga momennya dekat, Bang, dengan keluarnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju. Apakah ini juga upaya Gerindra atau upaya Prabowo Subianto untuk menarik Yeni Wahid masuk ke dalam koalisi? Tentu kami pendukung Pak Prabowo menginginkan sebanyak mungkin konstituen, ya. Sebanyak mungkin orang mendukung Pak Prabowo karena kan kita membawa gagasan-gagasan besar untuk bangsa dan negara ini menjadi negara yang lebih baik, termasuk juga Mbak Yeni, ya, kemudian sahabat-sahabat Gus Durian, ya, keluarga almarhum Gus Dur, dan yang kita tahu tentu ya mempunyai pengaruh cukup besar di kalangan kaum Nahdien. Ini bukan semata-mata karena merapatnya Gus Muhaimin ke Anies Baswedan, ya. Kami pokoknya semua elemen-elemen masyarakat tentu kita maksimalkan supaya bergabung. Apalagi ini kan tokoh yang sangat penting, Mbak Yeni ini, ya, tokoh yang sangat anak muda, perempuan, ya, kemudian anak dan cucu tokoh besar, gitu. Baik, artinya Gerindra dan Prabowo Subianto menilai suara warga NU atau Nahdien ini sangat penting, mengingat PKB telah keluar dari koalisi. Ya, kita sih melihat ya warga Nahdien tentu bukanlah orang yang terjebak pada formalisme. Misalnya ada partai yang disebut sebagai partai mewakili NU, maka semua harus ke sana, enggak juga. Ya, mereka lebih melihat tokoh sosok dari apa yang diperjuangkan.
kita tahu ya, almarhum Gus Dur pernah punya quote yang sampai saat ini dikenang oleh masyarakat, terutama oleh kaum Nadini, bahwa Pak Prabowo adalah politisi yang paling ikhlas dalam konteks ya berjuang untuk bangsa dan negara. Jadi pengaruh Mbak Yeni ya, pengaruh rekan-rekan historian ya, itu menurut saya cukup besar di kaum Nahdien. Artinya Pak Prabowo memperhitungkan Mbak Yeni masuk dalam radar calon atau bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo nanti. Memungkinkankah pasangan Prabowo Yeni? Ya, semua usulan ya bisa kita sampaikan ke Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik. Ya. Banyak usulan tokoh-tokoh yang akan dibawa menjadi cawapres disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat ke Pak Prabowo. Ya. Termasuk mungkin juga Mbak Yeni juga sudah ada beberapa pihak yang mengusulkan. Tapi penentuannya nanti akan dilakukan oleh Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik pengusung Pak Prabowo. Ya, tapi kan masuk perhitungan tentunya Bang Habib. Karena kan kalau kita lihat di hasil survei itu angkanya Mbak Yeni, elektabilitasnya itu tidak terlalu buruk lah. Kadang masih ada di beberapa hasil survei yang justru lebih tinggi dari Caimin. Ya makanya soal PKB. kriteria, soal perhitungan dan lain sebagainya itu diserahkan kepada para ketua umum partai politik. Oke, sudah ada pembicaraan dengan pimpinan parpol lain kalau hari ini Yeni Wahid diundang untuk berbicara, mungkin saja ada arah ke bacawa pres Yeni Wahid. Ya kalau komunikasi antara ketua umum partai politik terus berjalan ya tiap hari ya. Oke, siap. Terima kasih Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sudah bergabung di Rumah Pemilu. Terima kasih Bang Habib.